Shalom sobat terkasih di dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi dalam program renungan kita pada hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Bapa di sorga selalu menyertai kita semua. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu hari lagi yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk berkat, anugerah, kebaikan, dan perlindungan yang sempurna daripadamu selalu menyertai kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi dan penuhi kami dengan hikmat-Mu, agar kami bisa mengerti, memahami, bahkan mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah suddenly. Bisakah kita saat diproses Tuhan sampai sedemikian rupa, tetapi kita tidak menjadi kecewa dan marah? Demikianlah dengan Yesus. Dia adalah domba yang keluh, bukan seperti kambing yang harus ditarik ke sana kemari. Tahun ini adalah musim yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 sudah membuat gaya hidup manusia berubah total. Karena itu, kita benar-benar harus memperbarui wadah kita dan bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan yang baik di dalam hidup maupun di dalam setiap usaha kita. Seringkali sebelum peluang kesejahteraan dan kelimpahan itu datang dalam kehidupanmu, Tuhan juga akan membiarkan peluang proses juga untuk datang menghampiri hidupmu. Di tengah situasi saat ini, kita harus mulai belajar untuk berhikmat, belajar untuk bergerak karena hikmat dan kepekaan bukan dengan hanya sekedar peluang. Ketika ada suatu peluang terbuka dalam hidup kita, seringkali naluri bisnis kita akan bergerak mendahului Tuhan. Sehingga seringkali kita akan langsung menyambar setiap peluang yang terbuka di depan kita. Dan seringkali inilah yang membuat kita lelah dan mengalami kegagalan. Kita lupa untuk melibatkan Tuhan dan meminta arahan Tuhan. Di akhir zaman ini, kita percaya akan terjadi tuaian besar-besaran. Dan kita percaya apa yang Alkitab tulis di dalam kitab Yesaya 60 akan tergenapi. Di mana akan terjadi perpindahan kekayaan. Kekayaan orang-orang fasik akan dipindahkan. Artinya, akan ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang akan mengalami promosi yang besar-besaran dari Tuhan. Dan dalam waktu yang tiba-tiba. Tentunya ini adalah satu hal yang begitu menyenangkan untuk didengar dan sangat ingin diaminkan oleh setiap orang. Permasalahannya adalah, apakah kita punya wadah yang siap untuk menampung berkat Tuhan ini? Dalam Ester 2 ayat 5-7, inilah firman Tuhan. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Melihat dari firman Tuhan ini, Mordekai adalah seorang buangan yang tidak mempunyai apa-apa. Seorang buangan yang diremehkan dan disepelekan. Tetapi itu tidak membuat Mordekai kecewa dan pahit kepada Tuhan. Ester yang juga seorang yatim piatu dan diangkat oleh seorang buangan yang secara logika adalah sangat mustahil untuk bisa mendapatkan promosi. Ester sebenarnya tidak layak dan pantas untuk mendapatkan promosi, tetapi Tuhan melayakannya. Demikian juga hari-hari ini, Tuhan akan membangkitkan Ester-Ester untuk kemuliaan Tuhan. Tidak hanya sampai di situ, Ester bahkan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa. Meskipun Ester sudah mendapat promosi dari Tuhan, dia tidak melupakan bangsanya dan masih tetap mengerti akan panggilannya, walaupun dia sudah diangkat Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Yesus, ketika engkau sudah siap, berkat itu pasti akan datang kepada hidupmu.
Tuhan Yesus begitu rindu untuk memberkati anak-anaknya sehingga Dia ingin sekali memberikan yang terbaik bagi kita semua. Tetapi Tuhan Yesus lebih merindukan untuk bisa bersama-sama dengan kita di kekekalan. Dan Dia tidak mau oleh karena berkat-Nya malah akan menjadi batu sandungan yang menjegal kita. Maka dari itu saudaraku, untuk menerima berkat promosi itu, saudara dan saya harus terlebih dahulu menerima proses yang dari Tuhan, supaya kita siap dan jangan sampai berkat Tuhan malahan menjadi kutuk dalam hidup kita. Nikmati setiap proses yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus melihat bahwa kita sudah siap, berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita akan membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Maka tidak ada lagi alasan Tuhan Yesus untuk menahan berkat saudara dan saya. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk satu hari lagi yang Kau percayakan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami dapat memperoleh hati yang bijaksana. Penuhi kami hari ini dengan hikmat dan pengertian sehingga sepanjang hari ini kami tidak membuat keputusan yang salah. Kami percaya inilah hari di mana Engkau, Roh Kudus, memampukan setiap kami untuk dapat menangkap setiap kesempatan yang ada di depan kami dan mengubahnya menjadi kemenangan besar bagi kemuliaan nama-Mu. Jadikan kami bendahara yang dapat Engkau percayai dalam mengelola setiap waktu dan berkat yang sudah Engkau percayakan pada kami. Kami percaya Engkaulah Tuhan Jehovah Jireh yang akan mencukupi segala keperluan kami. Engkaulah Tuhan Immanuel yang selalu beserta kami, dan Jehovah Nisi, panji-panji kemenangan kami. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kami perkatakan sesuai firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini berada dalam pergumulan dan beban hidup. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga. Kiranya perlindungan sempurna dari Bapa selalu menyertai mereka. Damai sejahtera akan kasih-Mu selalu ada dalam setiap keluarga demi keluarga. Biarlah Kau yang pimpin sendiri, di mana Engkaulah yang menjadi kepala mereka. Biar kiranya Kau urapi keluarga, setiap keluarga, agar selalu ada kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap kepala keluarga. Kiranya Kau letakkan lebih lagi roh kesetiaan dan roh takut akan Kau. Hikmat dari Bapa di sorga selalu menyertai setiap kepala keluarga. Buatlah mereka seperti nabi, imam, dan pemimpin yang penuh hikmat daripada-Mu untuk bisa memimpin dan menjadi contoh yang baik untuk keluarga. Kami juga berdoa untuk para istri. Kiranya Engkau mengurapi setiap mereka, perlindungan-Mu sempurna. Kami berdoa agar para istri memiliki hati yang selalu setia dan sabar dalam melakukan setiap pekerjaannya dalam keluarga. Buatlah mereka menjadi tiang doa dan menjadi anggur yang manis dalam keluarga, dan selalu mengasihi dalam Kristus Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak mereka, jamah dan urapi mereka agar mereka bertumbuh lebih lagi dalam iman Kristus. Berkat, perlindungan, hikmat, dan kepintaran menyertai dalam hidup mereka. Tanamkan kasih mula-mula-Mu dan roh takut akan Engkau, agar mereka bisa mengenal Engkau dan bisa memuliakan nama-Mu dalam pertumbuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami terima semua berkat-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin.